Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Rais ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan irasional nih. Pertidaksamaan irasional. Irasional ini maksudnya dia bentuknya soalnya itu ada bentuknya akar. Gimana lanjutannya? Jadi tujuan kalian mempelajari materi ini adalah kalian diharapkan bisa menentukan dan menjelaskan pertidaksamaan irasional bentuk akar ya. Terus kemudian kalian harus bisa nanti menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional ya bentuk akar. Oke. Jadi definisinya kalian harus tahu dulu nih. Pertidaksamaan irasional ini adalah pertidaksamaan yang variabel atau pengubahnya berada dalam bentuk akar ya, yang Bapak bilang tadi itu ya. Kemudian bentuk umum dari pertidaksamaan irasional ini ada beberapa macam. Yang pertama nih akar fungsi. Nanti ini di sini ada variabel-variabelnya. Dia lebih dari, yang sebelah kanan juga akar. Akar fx lebih besar sama dengan akar fgx. Yang ini kurang dari, yang ini kurang dari sama dengan. Ini ada syarat khususnya nih ya. Jadi kalau di dalam akar itu wajib banget. Jadi di dalam akar itu syaratnya adalah yang di dalam akar ini, si fx ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maksudnya lebih besar sama dengan 0 ini maksudnya adalah yang di dalam akar harus positif gitu. Nggak mungkin ada negatif, kalau negatif nanti jadinya imajiner. Makanya nanti dalam penyelesaian pertidaksamaan irasional, dalam menyelesaikannya nanti ya, atau ngitungnya, yang harus kalian cari adalah syaratnya dulu. Jadi syarat wajibnya ini harus dicari dulu. Syaratnya apa? Ya yang di dalam akar nih fx lebih besar sama dengan 0 gitu. Oke ya. Oke. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya ada beberapa macam. Yang pertama nih yang Bapak bilang tadi, yaitu kita menentukan syaratnya atau domain gitu. Syaratnya lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau udah kita kuadratkan, kalau udah dikuadratkan nanti tinggal diselesaikan, entah pindah ruas atau ditambah-tambahkan atau dikuadratkan gitu ya. Jadi lihat soalnya. Kemudian dari beberapa tahap 1 dan 2 kita buatkan garis bilangan ya. Garis bilangan nanti digabungkan mereka. Kemudian kita lihat mana yang teriris antara tahap 1 dan tahap 3 ya. Setelah itu tinggal kita sesuaikan himpunan penyelesaiannya. Oke, contoh soalnya nih. Misalnya kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari soalnya nih akar 4x-8 akan kurang dari sama dengan 2. Kita harus mencari himpunan penyelesaian x atau x yang memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah, ingat kita dalam menyelesaikan ini kita harus mencari syarat dulu ya. Oke, syarat dulu. Syaratnya apa? Yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Ini yang harus kalian cermati. Syarat ini tidak ada hubungannya dengan soal. Jadi kalau soalnya kurang dari sama dengan, ya dia tetap lebih dari sama dengan. Soalnya kurang dari, ya kamu syaratnya harus lebih besar sama dengan. Ini paten, ini wajib ya. Nggak ada hubungannya dengan soal. Yang ada hubungannya dengan soal tahap yang selanjutnya. Oke, kita selesaikan syarat dulu ya. Kita selesaikan syarat dulu. 4x min 8 lebih besar sama dengan 0. Min 8 pindah ruas jadi 8. Kemudian x akan lebih besar sama dengan 8/4. 8 bagi 4, 2. Tandanya tetap ya. Tuh. Oke, hanya beda. Kalau biasanya kan kalian menyelesaikan sama dengan ya. Ini lebih besar. Oke, syarat udah beres. Habis itu kita tinggal langkah selanjutnya, yaitu kuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan? Karena dengan mengkuadratkan bentuk akar, maka akarnya ini akan menjadi hilang ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Akar kuadrat berarti akarnya hilang, tinggal 4/8. Kurang dari sama dengan 2 kuadrat. Ini kurang dari ini dari soal. Jadi setelah kita syarat, kita kerjakan soalnya. Soalnya ditulis, dikuadratkan. 2 kuadrat 4 ya. Terus kita selesaikan, berarti min 8 pindah 8. 4 plus 8, 12. 12 dibagi 4, 3. Jadi jawabannya X kurang dari sama dengan 3. Oke. Nah setelah itu kita gabungkan mereka, syarat dan kuadrat ini kita gabungkan. Oke, lanjutan katanya. Kemudian kita buatkan garis bilangan. Ya, bentuk garis bilangnya gini. Yang tadi adalah kita dapatkan X lebih besar sama dengan 2 ya. X
lebih besar sama dengan 2 berarti ada 2, ada 3. 2-nya kita mulai dari 2 lebih besar tuh ke kanan, berarti arah panahnya ke kanan. Yang kedua, yang bagian kuadratkan kedua ruas tadi itu dapat penyelesaian X kurang dari sama dengan 3. Dari angka 3 berarti kurang dari ya ke arah kiri. Nah, gitu ya. Kemudian kita dapatkanlah irisan sebagai berikut nih. Jadi yang memenuhi oleh keduanya atau yang terlewati oleh duanya nih, berarti kan 2 ke sana berhenti, 3 ke sana berhenti, kena nih ya. Berarti daerahnya adalah yang ini nih, yang kotak ini, di antara 2 sama 3. Nah, penulisan himpunan penyelesaiannya gimana? Ya kayak gini aja nih. Gitu ya. Jadi X-nya di antara 2 dan 3. Ini 2-nya nih ada sama dengannya harusnya ya. Lupa sorry. Paham ya? Oke, coba kita contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari ini nih. Ini kalau tadi akar sama angka, ini akar sama akar nih. Ini akar X kuadrat min 3 X min 4 lebih dari akar X min 7. Menyelesaikan gimana? Nah, ya udah. Sama kayak tadi, kita ingat syarat ya. Nih, syarat dulu ya. Kebetulan ada 2 nih yang ada di dalam akar. Nah, berarti 1, 2. Ada 2, berarti dua-duanya harus kita selesaikan. Ini X min 7 dulu nih. Yang ini X min 7 lebih besar sama dengan 0 ya. Dari yang akar kanan ini kita selesaikan yang kecil dulu yang gampang. Lalu min 7 pindah jadi 7. Ya udah, X-nya dijomblo. X lebih besar sama dengan 7. Selesai yang kanan. Kemudian kita selesaikan yang kiri. Jadi yang kiri adalah X kuadrat min 3X min 4 lebih besar sama dengan 0. Karena bentuknya kuadrat maka kita faktorkan. Kalau kalian belum bisa memfaktorkan, lihat video Bapak yang sebelumnya ya. X min 4 dikali dengan X plus 3, maka hasilnya nanti adalah X kuadrat min 3X min 4. Pemfaktoran ini bisa kalian cek di video-video Bapak yang sebelum-sebelumnya ya. Silahkan ditonton. Kemudian X min 4 ini akan sama dengan 0. Yang sebelah kanan juga sama, X plus 1 akan sama dengan 0. Maka pindah ruas, min 4 pindah jadi 4, 1 pindah jadi min 1. Karena ini tandanya lebih besar sama dengan, maka himpunan penyelesaian untuk yang ini aja nih, itu adalah X akan lebih kecil dari yang kecil itu min 1, atau X lebih besar dari yang besar, ini 4. Kalau lebih dari, maka X lebih kecil dari yang kecil, X lebih besar dari yang besar, gitu, paham ya? Oke, jadi ini adalah trik pada penyelesaian pertidaksamaan mutlak kemarin ya, atau di kuadrat juga sama. Jadi kalau kita gambarkan untuk syarat ini, yang pertama nih, X kurang dari sama dengan min 1, berarti ada sama dengannya. Ingat ini bundernya isi, X kurang dari berarti ke kiri ya. Kemudian X lebih dari 4 ke kanan, dan ini ya. Kemudian X lebih besar sama dengan 7 nih. Tes. Syarat ini adalah harus dilewati oleh penyelesaian ini tadi. Jadi dalam untuk menentukan penyelesaiannya ya, ini benar-benar harus ngerti, harus melewati ini. Jadi nanti kalau tidak teriris dengan syarat ini yang kebak semua ini nanti tidak ada hasilnya. Oke, paham ya? Jadi ini harus dilewati, harus melewati ini, harus melewati ini, harus melewati ini. Nanti cek mana yang paling bisa melewati semuanya. Kemudian kalau udah kita cari syaratnya, kita cari ini ya, kuadratkan kedua ruas. Ini akar dikuadratin ya, hilang. Tinggal dia sendiri X kuadrat min 3X. Oke, kita pindah ruaskan. Jadi X pindah jadi min X ya, min 7 pindah jadi plus 7. Kita hitung X kuadrat min 3X min X berapa? Min 4X. Min 4 plus 7 adalah 3 ya, lebih dari 0. Kemudian kita ketemu bentuk kuadrat ya, difaktorin. Cara pemfaktorannya silahkan dicek. X min 1, X min 3 ya. Kalau dikalikan 3, kalau ditambahkan min 4. Kita dapatkan X min 1 sama dengan 0 atau X kurang dari 3 sama dengan 0. Pindah ruas 1 dan X sama dengan 3. Karena lebih dari, maka X kurang dari 1 atau X kurang dari 3. Ini kalau dibuat gambarnya nih ya. Nih, yang X kurang dari 1 berarti 1 ke kiri, X lebih dari 3 ke kanan. Nih, karena dia soalnya lebih dari tidak ada sama dengannya. Ingat ya, lebih dari tidak ada sama dengannya, maka bundaran ini adalah bundaran kosong.
beda dengan yang tadi. Kalau syarat tadi itu ada sama dengannya, maka mudharanya ngisi. Bedakan ya. Kemudian kita gabungkan garisnya. Yang barusan adalah 1 dan 3. Berarti 1 ke kiri, 3 ke kanan. Dah. Kita cek mana yang tergabung oleh mereka. Jadi yang terpenuhi oleh syarat dan terpenuhi oleh kuadrat kedua luas ini yang mana? Nah, yang ini nih. Kalau kita ngambil bilangan yang ada di sini, ini bilangannya otomatis ada di yang kuadrat ini, kemudian ada juga di sini, benar kan? Kalau kita ngambil di sini, yang 7 nggak dapat. Kalau kita ngambil di sini, yang 4 nggak dapat. Berarti tidak terpenuhi oleh 4 maksudnya. Apalagi di sini ini nggak terpenuhi semua. Yang terpenuhi adalah yang di sini, batas 7 sama batas 1 ya. Gitu. Next, Mas. Jadi bentuk irisannya adalah yang tadi itu ya. Atau kita lihat nih. Daerah irisan adalah daerah yang dilalui oleh daerah syarat dan penyelesaian. Daerahnya adalah sebagai berikut ini. Jadi daerahnya itu yang dilalui oleh daerah syarat dan penyelesaian. Jadi yang bareng. Kita didapat adalah min 1 sama 7 gitu ya. Ujung sama ujung ternyata. Kalau kita buatkan himpunan penyelesaiannya, min 1 adalah ngisi ke kiri, berarti kurang dari sama dengan min 1. Terus yang 7 ke kanan, tandanya bulatnya ngisi, berarti X lebih besar dari sama dengan 7. X anggota bilangan real gitu ya. Bisa ya? Oke. Untuk memantapkan pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihannya. Ini ada 4 soal aja. Bisa kalian kerjakan kemudian dikumpulkan ya. Kalau yang ada mau ditanyakin, silakan ketikkan komen kalian ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak jelaskan. Selamat mengerjakan. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.